Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiarahan hidup kita sebagai orang beriman, hendaknya kita harus bisa mengontrol apa yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai kita hidup dalam keagamaan, tetapi kita di dalam beriman tidak bisa mengendalikan mulut kita yang seringkali justru melukai, menyakiti, dan bahkan mematikan karakter atas sesama kita. Sebagai orang beriman, mestinya tidak hanya praktek keagamaannya saja yang ditonjolkan, tetapi hidup dan tingkah lakunya senantiasa menjadi cerminan nyata atas hidup sebagai orang beriman. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, Engkau tak pernah mengingat kesalahan kami. Kami mohon bukalah hati kami untuk berdamai dan mengampuni sesama kami di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dalam bacaan pertama dari kitab Yehezkiel, Anda dan saya serta kita semua diajak dan diingatkan kembali, jika kita masih sering melakukan perbuatan dosa dan membiarkan diri dijauhkan dari Tuhan karena kemunafikan, karena ketidakjujuran, karena ketidakmauan kita untuk mengubah hidup kita dari yang jahat, yang tidak baik menjadi kehidupan yang baik dan berkenan pada Tuhan. Yehezkiel mengingatkan, Allah kita adalah Allah yang Maha Rahim, yang senantiasa menunggu kita untuk melakukan pertobatan dan kembali kepadanya. Jangan berpikir bahwa Anda dan saya serta kita semua masih muda, masih memiliki kesempatan banyak. Mungkin saja hidup kita dicukupkan hari esok, atau bahkan mungkin hari ini. Maka hendaknya setiap hari kita berani untuk memperbaharui diri, melakukan pertobatan, dan selalu mengusahakan perbuatan yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya mati di dalam kefasikan, tetapi akan menjadi sia-sia perjuangan hidup kita ketika kita di masa-masa sulit, di akhir kehidupan kita justru membenci dan menyalahkan Allah. Bahkan belum sempat bertobat, Tuhan mencukupkan hidup kita di dunia ini. Beranikah Anda dan saya serta kita semua untuk beriman yang tidak hanya supaya dilihat, yang tidak hanya supaya mendapatkan kekuasaan ataupun penghormatan dari sesama kita, tetapi mari kita beriman dari dalam hati, yang tidak hanya supaya dilihat, tetapi karena kita memang sungguh beriman dan mengenal siapa Allah yang kita sembah. Di dalam Injil suci menurut Matius pada hari ini, ada teguran keras yang disampaikan oleh Yesus kepada Anda, saya, serta kita semua dan muridnya pada zamannya. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus mengkritik kita yang seringkali merasa sudah mengenal dan memahami kitab suci. Lalu kita mulai menghakimi orang lain bahwa mereka adalah
orang-orang yang berdosa, mereka adalah orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang beriman mestinya mampu menjaga mulutnya. Orang beriman mestinya mampu menata tutur kata yang keluar dari mulutnya, bukan melukai, bukan menghakimi, atau bahkan menuduh dengan fitnah, di mana faktanya belum tentu ada kebenarannya. Hanya karena merasa lebih tahu, hanya karena merasa lebih dekat dengan kehidupan keagamaan. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Mestinya sebagai orang beriman, ia tidak mudah menghakimi sesamanya, ia tidak mudah mengkafirkan sesamanya, ia tidak mudah menghakimi sesamanya. Justru mestinya semakin orang beriman, semakin dia mampu menyelami hati seseorang, mampu memahami di mana sesama kita sedang berjuang, sampai di manakah mereka mengusahakan untuk hidup di dalam kebenaran. Namun faktanya seringkali kita lebih mengejar apa yang nampak. Kita berpakaian rapi, setiap hari kita ibadat, setiap hari kita merayakan Ekaristi, bahkan setiap minggu kita tanpa absen selalu mengikuti perayaan Ekaristi. Tetapi juga kita tidak absen menyebutkan kata-kata kasar di dalam perjalanan hidup kita. Bahkan seringkali menjatuhkan martabat orang lain di hadapan orang banyak. Apa gunanya kita melakukan ibadah setiap hari? Apa gunanya kita melakukan perayaan Ekaristi jika tidak memiliki dampak pembaharuan, jika tidak diikuti dengan perubahan dan pertobatan dari diri kita? Di dalam Ekaristi hendaknya kita semakin disadarkan bahwa dengan mulut mestinya kita mengkomunikasikan cinta dan bukan kebencian. Meskinya kita mengkomunikasikan kerahiman Allah dan bukan sebuah kutuk amarah yang terungkap di dalam untaian doa kita. Orang beriman di dalam doanya selalu ada ketulusan dan tanpa pamrih, dan bukan amarah, bukan kekecewaan, dan bukan berdoa untuk kecelakaan atau bahaya bagi orang lain. Orang beriman senantiasa mengusahakan kebaikan, mengeluarkan tutur kata dari mulutnya yang menyejukkan, bukan senantiasa menaruh curiga hanya karena tidak sepikir, hanya karena berbeda pendapat, hanya karena tampil berbeda. Mari kita jadikan hidup kita sebagai orang beriman yang tidak hanya nampak baik dari luarannya saja, tetapi dari dalam hati, dari tutur kata dan perbuatan kita. Jika kita lelah, jika kita merasa tidak mampu, berdoalah, mintalah kekuatan agar kita mampu. Dan ketika kita mengalami kebimbangan, kemana kita harus melangkah, mintalah Roh Kudus untuk menerangi langkah dan budi kita, agar kita tidak mudah disesatkan. Di dalam nama Tuhan ada keselamatan dan sukacita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kita telah bersumpah bahwa Dia mengendaki bukan supaya orang berdosa mati, melainkan supaya ia bertobat dan hidup. Setiap orang memiliki kesempatan untuk bertobat. Anda, saya, serta kita semua. Mari kita setiap hari berani melakukan pembaruan diri dan pertobatan sejati, sehingga kita sungguh mampu dengan hati yang suci murni merayakan Paskah, di mana Tuhan
menyelamatkan dan menebus kita dari dosa-dosa kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.